untuk sekarang ini saya belajar seperti yang kita lihat sekarang. Saya belajar untuk buat hidroponik, ya, tanam-tanam sayur dan juga pelihara ikan lah begitu di dekat-dekat rumah. Itu aja sih yang sekarang ini kami bisa buat, karena untuk bertani itu tidak bisa lagi kami. Bahkan sawah-sawah masyarakat yang sudah ditanami dulu-dulu itu semua tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi dibuat ngapa-ngapain di situ. Berarti benar-benar mau dibunuh pelan-pelan. Iya Pak, betul, perasaan kami seperti itu memang. Yang semua apa yang kami miliki itu semua dirampas dengan terang-terangan oleh mereka. Ini adalah bentuk nyata di mana pembangunan strategis nasional atau proyek strategis nasional yang dibawahi PT KIPI secara sistematik membuat masyarakat kehilangan hak hidupnya. Ini yang sering saya sampaikan, yang namanya kita akan memulai transformasi ekonomi Indonesia. Intinya kalau melaut itu masih bisa sih sebenarnya, tapi itu harus mengganti peralatan kami ya, untuk bisa menjangkau daerah yang jauh. Karena di sini biasanya nelayan itu Pak ada musim, ada namanya musim angin utara, itu anginnya gelombangnya begitu besar, sehingga biasa pada musim itu kita tidak melaut, kita kerja di darat, bertani. Tapi untuk sekarang ini ya, kami tidak bisa lagi untuk bertani karena lahan-lahan kami semua sudah diakui oleh perusahaan. Kemungkinan di tahun 2021 kemungkinan itu baru ada informasi kepada kami bahwa ternyata lahan itu yang tadi masih bermasalah dari tahun 2011 itu belum ada penyelesaian dengan masyarakat, tiba-tiba ternyata sudah dijual lagi ke KIPI. Jadi setelah itu maka dipasanglah semua pelan-pelan di lahan masyarakat itu bahwa tidak boleh beraktivitas karena ini adalah lahan perusahaan. Ambil pakai tangan dia, kasih makan itu. Enggak ada sih, itu kan khusus lele. Nilainya di sana tuh, nah ada sana. Iyalah, supaya tidak lepas dia. Pada tahun 2011 awal itu kita sudah buat kesepakatan dengan mereka, dengan pihak perusahaan. Dan ada kesepakatan sebenarnya, karena mereka juga mengakui pada waktu itu. Ya, hanya alasannya pada waktu itu bahwa itu secara tidak sengaja lahan-lahan masyarakat itu terikut dalam HGU mereka. Nah, makanya mereka berjanji akan menyelesaikan secara musyawarah. Tapi kenyataannya tidak ada penyelesaian. Ya, hanya janji-janji saja. Sekarang mereka diancam oleh adanya PLT batubara yang kita lihat dari jauhan ya. Warna merah putih itu adalah cerobong batubara yang sudah mulai dioperasikan untuk melistriki proyek strategis nasional, smelter aluminium, dan banyak sekali industri yang ada di dalamnya. PT KIPI ini adalah kita tahu industri yang dilabeli hijau dan Indonesia sekarang sedang melakukan namanya transisi energi yang hijau, yang adil dan lestari katanya. Tapi ketika ada hak masyarakat di situ yang kita pertanyakan sekarang adalah di mana transisinya
dan di mana keadilannya. Karena masyarakat punya hak yang jelas-jelas secara legal bahwa surat hak miliknya adalah SHM sejak 2009, tapi ternyata di atas haknya ternyata ada juga perusahaan yang melakukan kegiatannya. Di PT KP ini ada satu PLTU batubara di mana untuk melistriki smelter aluminium milik Adaro juga. Nah, itulah mungkin Indonesia atau melalui proyek strategis nasional ini melabeli kawasan industri ini adalah kawasan industri hijau. Tapi kita perlu pertanyakan, di mana hijaunya dan di mana keadilannya? Karena di situ masih ada PLTU batubara. Bahkan kita pernah demo waktu itu, demo di Tanjung Selor. 2 kali demo kalau tidak salah ingat itu. Baik kita juga buat pengaduan ke DPR, sampai buat RDP berkali-kali sudah buat RDP, tapi sampai sekarang ini belum ada sama sekali. Juga sampai kepada DPRD kalau tidak salah itu pernah juga, tapi ya itulah. Komnas HAM juga pernah kita membuat pengaduan. Kita ke BPN, menyurat ke BPN, minta kejelasan daripada legalitas kami. Tapi semua tidak ada respon yang memuaskan bagi kami. Setelah lebih dari 1 dekade, warga akhirnya berdiri di depan pengadilan. Kita harus bersatu melawan penindasan kampung kita, betul? Hari ini kita harus bersatu kembali. Jika kita betul? Kembalikan kami. Hari ini warga Mangkupadi kembali berdiri di sini, bukan untuk melawan negara, tapi untuk mengingatkan. Kalau kalian merasa membeli, kepada siapa? Tunjukkan saksinya, hadirkan saksinya. Tunjukkan buktinya. Bahwa DPR pun telah menyatakan surat kalian bodong. Kalau yang kami gugat di sini ada 12, selain BCAP, PT KIPI, kemudian BPN Bulungan, Kepala Desa Mangkupadi. Kami juga menggugat Presiden Republik Indonesia sebagai pihak yang mengeluarkan peraturan kebijakan PSN melalui Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, kemudian mengeluarkan PP mengenai kebijakan PSN. Kami juga menggugat Gubernur sebagai pihak yang mengeluarkan Perda, RT/RW, dan Bupati Bulungan sebagai pihak juga yang mengeluarkan Perda yang memberikan izin RT/RW bahwa kawasan Kampung Baru Mangkupadi itu masuk kawasan PSN. Padahal di lokasi tersebut masyarakat atau warga sudah lama tinggal, bahkan turun-temurun tinggal di lokasi itu. Sebelum ada PSN datang mengkooptasi tanpa melakukan jual beli, melakukan kompensasi inklap terhadap tanah warga yang ada di dalam. Jadi kasihan warga karena tidak pernah dibayar, tidak pernah diganti rugi, mereka masuk mengklaim saja secara sepihak. Semua upaya-upaya lain itu kami sudah buat, tapi tidak ada hasil. Seakan-akan pihak-pihak ini hanya menutup mata dengan persoalan yang kami alami di sini. Sehingga kami memberanikan diri untuk mengajukan gugatan. Karena kami yakin 1000% bahwa apa yang kami tuntut ini betul-betul adalah hak kami. Gugatan masyarakat Mangkupadi kepada PT KIPI, termasuk juga Presiden Prabowo, atas PSN yang berada di atas hak tanah mereka sebenarnya. Klaimnya pemerintah kan untuk pendirian PSN ini akan membantu masyarakat bangkit secara ekonomi. Ya, kalau dibilang pembangunan proyek strategis nasional ini akan memberikan peningkatan ekonomi, tapi faktanya masyarakat di sini tidak diberikan pilihan untuk hidup.